Baik dan juri yang terhormat, sebagai kaum generalis, saya sangat menyesalkan adanya glorifikasi karir spesialis. Mengapa demikian? Pada dasarnya kita sama-sama mengetahui apa yang telah terjadi pada perdebatan pembukaan tadi, di mana antara tim pemerintah pembuka dengan tim lawan mereka menyampaikan bahwasanya perdebatan yang terus terjadi di antara mereka disampaikan bahwasanya telah terjadi, mereka terus-menerus membahas terkait adanya era disrupsi teknologi yang akan berpengaruh terhadap kaum generalis yang akan semakin terus kesampingkan, dan juga kaum spesialis akan lebih mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dan pada akhirnya namun mereka belum sama sekali menjelaskan terkait dengan dampak-dampak yang cukup signifikan kepada mereka kaum generalis. Mengapa demikian? Sehingga mereka pada dasarnya kami di sini ingin menyampaikan perpanjangan kasus dalam perdebatan kali ini, dan juga kami ingin menyampaikan bahwasanya hal-hal baru dari apa yang telah disampaikan dalam perdebatan sebelumnya, di mana kami akan memberikan penegasan bahwasanya seharusnya di sini kaum generalis juga mendapatkan tempat yang sama, dengan catatan di mana tidak adanya glorifikasi berlebihan terhadap kaum spesialis, di mana kami ingin memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat ataupun kepada seluruh orang agar mereka dapat menentukan kehidupan mereka di masa mendatang secara masing-masing, entah itu mereka ingin menjadi seorang generalis ataupun entah itu mereka ingin menjadi seorang spesialis. Dan juri yang terhormat, masuk kepada poin bantahan saya. Bantahan saya yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh tim lawan kami dari tim lawan kami, di mana mereka menyampaikan bahwasanya sedari tadi mereka memberikan semacam solusi untuk mengatasi mereka ataupun untuk mengatasi dampak glorifikasi, di mana untuk mengatasi kuliah karena kepaksaan dan juga gengsi. Mereka menyatakan bahwasanya mereka ingin menegaskan untuk bahwasanya kita dapat belajar tanpa melalui kuliah. Kita dapat melalui video TikTok maupun video YouTube Dewan Juri yang terhormat. Namun nyatanya solusi ini memang belum cukup efektif Dewan Juri yang terhormat. Solusi ini belum cukup menjawab bahwasanya kaum generalis juga mendapatkan tempat yang sama, kaum generalis juga mendapatkan suatu hal yang cukup sama dengan kaum spesialis. Kita ada beberapa hal yang ingin saya bantah di sini. Yang pertama, tidak ada jaminan bahwasanya materi yang dibagikan oleh kreator TikTok dan juga kreator YouTube yang kita cap sebagai orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidangnya kepada masyarakat, tidak ada jaminan bahwa materi yang mereka sampaikan benar-benar cakap dan juri yang terhormat, walaupun mereka sebagai seorang spesialis. Sama-sama kita ketahui, kita ambil contoh bahwasanya beberapa tahun di tahun yang lalu kita sama-sama mengetahui bahwa seorang trader yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk terkait dengan dunia investasi, nyatanya ia ditangkap polisi karena memang mereka melaksanakan proses manipulasi. Padahal mereka menganggap dirinya mereka adalah seorang spesialis, dan itu didukung oleh masyarakat dengan anggapan si pelaku tersebut merupakan orang spesialis, karena glorifikasi seperti ini yang terus-menerus diciptakan dan sehingga menggiring opini publik sehingga akan membingungkan masyarakat dan juri yang terhormat. Masuk kepada poin argumentasi saya dan juri yang terhormat, di mana poin argumentasi saya berkaitan dengan yang pertama, yang A, stop glorifikasi spesialisasi merupakan upaya untuk menggiring opini publik dan juri yang terhormat. Kita sama-sama mengetahui sedari awal bahasanya masyarakat begitu sangat mudah rentan terhadap penggiringan opini-opini publik dan juri yang terhormat. Masyarakat dengan mudah mengikuti berbagai hal-hal yang memang dianggap ataupun digemari dalam tanda kutip memang lebih banyak dibahas oleh masyarakat, sehingga mereka berpikiran untuk apa yang memang diyakini, apa memang yang dipercayai oleh masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang mutlak dan memang mereka harus percayai dan memang mereka harus ikuti. Padahal nyatanya itu salah dan juri yang terhormat. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya glorifikasi ini akan semakin menyebabkan masyarakat tergiring. Karakteristik masyarakat yang seperti saya tadi telah jelaskan akan memberikan dampak yang cukup serius di masa mendatang, dan kita sama-sama dapat menganalogikan seperti menaruh telur dalam satu keranjang akan dapat menciptakan rentetan ataupun dampak-dampak yang cukup signifikan kepada mereka yang secara tidak langsung tergabung ke dalam tanda kutip pro glorifikasi terhadap kaum spesialisasi dan juri yang terhormat. Contohnya saja adalah ketika kita mengglorifikasi bahasanya, ini akan semakin menciptakan bahasanya banyak lulusan yang memang mereka setelah kuliah bingung untuk menentukan kuliah di mana. Mereka hanya saya ingin kuliah di beberapa instansi-instansi yang cukup memberikan jaminan kepada saya, karena saya setelah lulus kuliah akan langsung cepat kerja seperti di dalam dunia teknologi ataupun dalam dunia digital marketing dan juri yang terhormat. Namun nyatanya hal ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan ketika masyarakat ataupun ketika mahasiswa memiliki keinginan untuk berkuliah di sana dan mereka tergiring opininya untuk mengikuti orang-orang, untuk mengikuti teman-temannya tanpa mereka sadar bahwasanya mereka adalah tipe generalis. Mereka secara tidak langsung akan semakin terjebak dalam waktu yang cukup lama. Bayangkan saja, dalam waktu untuk menempuh pendidikan kuliah saja membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun dan juri yang terhormat. Ini memberikan semacam suatu tindakan yang sia-sia. Sia-sia dalam artian apa? Satu, sia-sia dalam waktu, sia-sia dalam uang, dan juga sia-sia dalam kesempatan mereka untuk mengeksplor diri mereka, untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan. Karena mereka memiliki anggapan bahwasanya teman saya ataupun lingkungan di sekitar saya lebih banyak menjadi seorang yang teknologi. Saya semakin percaya bahwasanya orang-orang bergerak dalam bidang teknologi di masa mendatang akan semakin menguntungkan. Padahal nyatanya itu sama
sama sekali tidak begitu menjanjikan. Yang kedua adalah Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi signifikan saat ini Dewan Juri yang terhormat, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya dokter umum saat ini sedang mengalami krisis di masyarakat. Mengapa saya bilang mengatakan krisis dalam masyarakat dalam tanda kutip tanpa mengurangi rasa hormat? Di sini saya mengatakan bahwasanya dokter umum semakin tidak mendapatkan spotlight ataupun tidak mendapatkan tempat di mata masyarakat karena masyarakat begitu terglorifikasi oleh kaum-kaum spesialis. Begitu datang ke rumah sakit, mereka segera meminta kepada dokter umum untuk memberikan rujukan kepada mereka, kepada si pasien untuk memberikan rujukan menuju dokter spesialis. Ini semakin menunjukkan bahwasanya dokter umum tidak dipandang tidak memiliki kecakapan karena glorifikasi spesialisasi itu sendiri dan juri yang terhormat. Yang kedua adalah berkaitan dengan kenapa glorifikasi ini berdampak buruk di masa mendatang. Yang pertama, satu, orang-orang spesialisasi cenderung tidak terlalu ataupun tidak memiliki keinginan untuk mempunyai banyak waktu dalam mempelajari hal-hal lain. Bayangkan saja, ketika orang-orang begitu percaya bahasanya orang-orang spesialisasi ini memberikan inspirasi kepada mereka untuk menjadi seseorang yang memang mereka inginkan. Banyak orang-orang muda yang zaman sekarang ingin menjadi orang spesialisasi, orang spesialis, dan mereka akan semakin lebih mudah percaya. Dan ketika dihadapkan dengan suatu pilihan yang mengharuskan mereka untuk menjadi seorang generalis, mereka kebingungan karena memang mereka tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari informasi-informasi berkaitan dengan apa yang diperoleh oleh orang generalis dan juri yang terhormat, dan mereka pada akhirnya akan mencoba untuk mengambil alih lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang generalis karena mereka merasa diri mereka terancam dan mereka memiliki privilege untuk menjadi seorang yang karena mereka memiliki privilege, karena dalam tanda kutip mereka memiliki label bahwa mereka adalah seorang spesialis, maka mereka berhak untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang generalis karena memang mereka memiliki kemampuan yang berlebih dan juri yang terhormat. Yang kedua adalah berkaitan dengan runtuhnya, ini akan merubah dunia pendidikan saat ini dan juri teman. Kita sama-sama tahu sedari kecil sistem pendidikan di Indonesia saat ini hanya berfokus pada tindakan-tindakan ataupun hanya berfokus pada tindakan-tindakan generalis. Maksudnya dalam artian berbagai kurikulum pendidikan memang dirancang untuk mahasiswa ataupun kepada seluruh tenaga pendidik dan juga bagi mereka yang terjun dalam dunia pendidikan untuk menjadi seorang yang generalis. Namun bayangkan saja di masa mendatang ketika bayi baru lahir ataupun ketika mereka sedang tumbuh kembang, seorang orang tua mereka bisa saja akan mengarahkan mereka langsung untuk menjadi seorang yang spesialis dan juri yang terhormat. Ini pada akhirnya akan menciptakan namanya perubahan kurikulum dan akan menyesuaikan dengan orang-orang ataupun keinginan masyarakat banyak saat ini. Karena kita percaya dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya kurikulum pendidikan saat ini memang disesuaikan kepada konsumen mereka ataupun kepada siapa yang dari penikmat pendidikan itu sendiri dan juri cermat. Maka sangat memungkinkan apabila pemerintah di sisi kami akan melaksanakan proses-proses reevaluasi ataupun akan melaksanakan proses-proses pembentukan pendidikan-pendidikan baru, sehingga ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juri yang terhormat, di mana pada akhirnya ini akan menimbulkan ketidakefektivitasan dan juga ketidakefisienan dalam hal perubahan kurikulum dan juga dalam proses pendanaan. Dan ini pada akhirnya akan menjebak masyarakat untuk menjadi dan memiliki pemikiran yang cukup bodoh dengan memiliki pemikiran bahwa orang spesialis lebih menguntungkan daripada orang generalis. Sekian dari saya, terima kasih.